Assalamualaikum Bu Ana. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu Bu, saya di sini sebagai guru penggerak. Dalam guru penggerak ingin mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bu Ana lakukan di kelas, yaitu yang berkaitan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi di sini saya ingin melakukan coaching dengan Ibu sebelum saya mengobservasi Ibu di kelas. Saya ingin bertanya-tanya sedikit kepada Bu Ana, boleh Bu? Mau mengganggu waktunya? Boleh. Ya, boleh ditanya. Ibu ngajar kelas berapa sekarang? Ngajar kelas 1, Bu. Ibu mengajar kelas 1. Ibu, di sini saya bertujuan untuk mengobservasi Ibu. Ibu kira-kira siapnya itu di kelas 1 untuk pembelajaran apa itu? Untuk pembelajaran pendidikan Pancasila Batin. Iya. Ibu, hari apa itu Bu? Saya bisa mengobservasi Ibu di pendidikan Pancasilanya. Di hari Kamis, Bu. Hari Kamis. Tanggal berapa kira-kira Ibu? Tanggal 30 Agustus dan 34. Lalu saya mengobservasi Ibu nanti di pendidikan Pancasila itu jam keberapa? Jam ke-3, 4, jam 3 dan ke-4. Jam ke-3, jam ke-4. Jam ke-3, jam 4 itu jam keberapa ya? Dari jam 8 lebih 10 menit sampai kemudian waktu istirahat jam 8.45, dilanjut setelah istirahat dari jam 9 hingga jam 9.45. Berarti saya mengobservasi Ibu kurang lebih 2 jam pelajaran ya? Iya, 2 jam pelajaran. Ibu, kalau boleh tahu, nanti saya akan mengobservasi Ibu dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Materi apa yang akan Ibu angkat untuk pendidikan Pancasila yang akan saya observasi? Materinya adalah pengenalan bahasa, Bu. Bahasa di lingkungan rumah sekaligus bahasa di lingkungan sekitar rumah. Jadi materinya yang akan Ibu ajarkan adalah pengenalan bahasa di lingkungan rumah yang sekitar. Dari pengenalan bahasa di lingkungan rumah itu, kira-kira tujuan pembelajaran dari pembelajaran itu apa? Yang ingin dicapai oleh Ibu? Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai macam bahasa yang digunakan di lingkungan rumah. Yang kedua, peserta didik dapat menghargai keberagaman bahasa yang ada di lingkungan sekitar. Oh, jadi Ibu ingin peserta didik itu dapat mengidentifikasi bahasa di lingkungan rumahnya dan dapat menggunakan bahasa di lingkungan rumah sehari-hari seperti itu. Yang kedua, menghargai keberagaman bahasa. Menghargai keberagaman bahasa. Ya, Bu. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu angkat, Ibu dengan mengidentifikasi untuk Ibu ingin menghargai itu. Untuk pembelajarannya ada pengembangan apa yang hendak dicapai dengan pembelajaran itu? Dengan mengidentifikasi berbagai macam bahasa yang digunakan di lingkungan rumah, anak-anak itu dapat menghargai keberagaman bahasa. Diharapkan anak dapat menghargai keberagaman bahasa. Jadi Ibu ingin fokus pengembangan yang ingin dicapai itu apa? Fokus pengembangannya, walaupun mereka tahu bahwa bahasa yang digunakan itu berbeda di lingkungan rumahnya, mereka tetap saling menghargai, tetap rukun sesuai dengan pengamalan Pancasila seperti itu. Itu adalah area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu. Dari area pengembangan itu, dari fokus yang akan Ibu capai, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan di kelas untuk dapat mencapai tujuan yang Ibu harapkan? Agar tujuan itu dapat tercapai dengan baik, itu strategi apa yang akan Ibu ambil untuk pembelajarannya? Strateginya yang pertama, kita harus mendiagnostik awal kemampuan bahasa yang digunakan mereka sehari-hari. Apakah mereka menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sejak awal di lingkungan rumah. Yang kedua, setelah mengenal, kita identifikasi, kita klasifikasikan anak yang menggunakan bahasa ibu atau bahasa daerah dan juga yang menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia.
pendidikan sehari-hari. Setelah itu dari hasil klasifikasi itu kita bisa mendekati anak-anak. Mereka kita ajak untuk mencoba berbagai bahasa yang digunakan. Misalkan mereka terbiasa menggunakan bahasa daerah, kita ajak mereka untuk minimal menyebutkan kata-kata, benda, kata-kata kerja yang menggunakan bahasa daerah. Atau mereka yang sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, kita ajak mereka bercerita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi ibu pertama mengidentifikasi dulu, lalu setelah mengidentifikasi ibu mengklasifikasikan dulu, lalu mengajak anak-anak untuk menggunakan bahasa. Itu strategi yang digunakan oleh ibu untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Baik ibu, itu adalah observasi saya sebelum mengajar di kelas. Nanti saya izin untuk bisa mengobservasi ibu di kelas hari Kamis 30 Agustus ya ibu ya. Jadi sampai bertemu hari Kamis, boleh ibu izin ibu? Siap. Terima kasih, sampai bertemu hari Kamis. Sampai ketemu di kelas 1 BRT. Sampai bertemu di kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa belajar di kelas ini dalam keadaan sehat. Anak-anakku, dengarkan Bu Guru. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca doa. Yuk, dimulai dari hitungan 1, 2, 3 seperti biasa anak-anak ya. 1, 2, 3. Gambar Mumi bagus nih, sama bagusnya. Novita, ya anak-anak, ternyata di setiap rumah orang tua kalian menggunakan bahasa yang berbeda. Coba guru tanya, lihat di Fatimah, orang tuanya menggunakan, ayah menggunakan bahasa Madura, ibu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ternyata ada yang berbeda. Boleh atau tidak seperti itu? Boleh. Ada juga yang semua satu keluarga pakai bahasa Indonesia. Nah, betul juga, tidak ada yang salah ya. Asal kalian tetap rukun dalam. Assalamualaikum Bana. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat, tetap semangat ya Bu ya. Alhamdulillah Ibu, sekarang kita sampai pada pendapatan observasi. Kemarin saya sudah melakukan diskusi sebelum saya mengobservasi Ibu, kan mengobservasi saya melihat bagaimana belajar, bagaimana proses pembelajaran Ibu di kelas. Sekarang kemarin Ibu kita melakukan observasi pada hari Jumat ya Bu ya, pada hari Kamis ya Bu ya. Kamis tanggal 30. Kamis tanggal 30.
Terus mata pelajaran kedua Pendidikan Pancasila. ada materi Mengidentifikasi berbagai macam bahasa yang digunakan di rumah. Ibu kemarin saya sudah melakukan observasi kelas ibu. Jadi yang dilakukan kemarin, apakah tujuan dari yang ibu ingin capai itu menurut ibu sudah tercapai? Sebelumnya tujuan pembelajaran pada waktu itu adalah mengidentifikasi berbagai macam bahasa yang digunakan di lingkungan rumah. Nah, kemudian dari situ anak-anak bisa menghargai keberagaman bahasa yang ada. Dari yang ibu inginkan untuk pembelajaran yang ibu capai, apakah Iya. itu sudah tercapai dari proses pembelajaran? Tercapai dalam artian anak-anak itu sudah mampu menyebutkan atau mengidentifikasi berbagai macam bahasa yang digunakan di lingkungan rumah. Mereka bisa menyebutkan bahasa yang digunakan ayahnya, ibundanya, dirinya sendiri, kemudian kakak atau adiknya jika ada kakak atau adiknya. Dari arus pembelajaran yang sudah kita diskusikan kemarin, apakah itu menurut ibu, apakah itu sudah terlaksana dengan sesuai dengan target yang ingin ibu capai? Sebagian besar sudah terlaksana sesuai target. Ya. Nah, dalam artian anak-anak itu sudah mampu mengidentifikasi. Namun sedikit hal yang butuh untuk diperbaiki adalah bagaimana cara mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Khususnya kelas 1 kan mereka belum ngerti caranya supaya diskusi itu aktif, ya. Hanya menanyakan saja, belum mampu untuk istilahnya lebih komunikatif. Jadi ada beberapa yang masih belum tercapai 100%. Kalau rentan kira-kira rentannya itu dari 1 sampai 10, proses pembelajaran itu 1 sampai 10, proses pembelajaran itu sampai di mana? Di 8. Di 8 ya, sudah di tahap 8 ya. Apakah ada peningkatan dari target sebelumnya? Oh, saya ingin mencapai, misalkan saya ingin mencapai ternyata 8, ternyata saya ke 9, ternyata saya hanya ingin mencapai 8, atau saya ingin tercapainya tinggi, ternyata ini di luar ekspektasi saya ke 8. Apakah ada perasaan seperti itu? Kalau yang sebelumnya saya mentargetkan 7,5 lah, karena masih di bulan awal untuk anak kelas 1 ya, masih bulan Agustus ya. Dari 1 bulan lebih sudah sampai di situ, itu termasuk sudah bagus. Ada 7,5 targetnya dicapai 8, sudah bagus, bagus. Ya, saya melihat juga kemarin ibu juga sudah sudah baik sekali. Lalu untuk proses pembelajaran kita berdiskusi pembelajaran diferensiasi ya ibu bilang. Iya. Apakah ibu sudah dari proses pembelajaran itu pembelajaran diferensiasinya mencapai 100% apa tidak untuk pembelajaran diferensiasi? Untuk pembelajaran diferensiasinya saya sudah mencoba untuk menggunakan beberapa media yang saya gunakan. Pertama ya saya tampilkan slide singkat, video singkat, kemudian saya gunakan diferensiasi prosesnya. Ada yang mereka belum terlalu mampu untuk menulis, mereka hanya menceritakan bahasa yang digunakan oleh keluarganya secara lisan. Diferensi tugasnya, jika anak-anak belum mampu menuliskan kata-kata, mereka hanya menggunakan tanda centang. Jika menggunakan bahasa daerah atau centang, ada 2 pilihan, bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Kembali lagi ke tadi Bu, percakapan kita yang tadi, Ibu tadi bilang bahwa saya masih belum bisa mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Iya. Jadi anak-anak itu karena kelas 1 memang sulit ya buat Iya. Jadi untuk belajar berdiskusi, pembelajaran berdiskusi itu dengan strategi berdiskusi masih agak sulit. Iya. Lalu kedepannya, langkah kedepannya itu untuk mencapai target itu seperti apa?
tidak ada hal yang tidak mungkin. Insya Allah jika sudah dibiasakan untuk berdiskusi pasti bisa. Dibiasakan dalam berbagai pelajaran, misalkan untuk kerjasama seperti itu, memecahkan masalah, kerja kelompok itu, insya Allah anak-anak dengan sendirinya pandai berdiskusi. Jadi dalam setiap proses pembelajaran, Bu Ana akan menggunakan strategi pembelajaran diskusi, sehingga dengan hal itu anak-anak itu terbiasa untuk bisa berdiskusi ya Bu Ana ya. Baik Ibu Ana, dari hal-hal yang sudah kita lakukan selain itu, selain Ibu melakukan proses pembelajaran, memperbaiki dalam proses pembelajaran itu dari Ibu sendiri, kira-kira tindak lanjutnya dari Ibu sendiri untuk memperbaiki proses pembelajaran itu apa dari dalam untuk pengembangan Ibu. Untuk pengembangan diri saya akan lebih belajar kepada Bu Erwin sebagai guru penggerak di sekolah ini. Sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar lah. Ya. Sharing, istilahnya sharing ya, saling berbagi pengalaman atau bisa juga melalui dengan apa, menonton video. Saya itu kadang ya menonton video pembelajaran tentang bagaimana mengelola, utamanya pengelolaan kelas, bagaimana mengkondisikan kelas, khususnya kelas rendah, kelas 1. Bagus sekali Bu, saya mengapresiasi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya, sehingga nanti kita jadi bisa sama-sama belajar Bu. Saya juga belajar di sini, kita saling sharing, berkolaborasi dengan, mungkin juga Ibu bisa berkolaborasi dengan saya nanti lain waktu, sehingga kita bisa melakukan tindak lanjut yang lebih baik. Dari target, semua target, apakah saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah melakukan untuk pembelajaran KSI-nya Bu? Pembelajaran KSI-nya sosial emosional anaknya itu bagaimana? Iya. Dari saya melihat anak di kelas 1 itu sejumlah 28 anak kan terdapat perbedaan ya, perbedaan individual dengan pendekatan masing-masing anak. Saya menemukan trik-triknya, beda anak beda penanganan seperti itu. Ada yang agak usil, itu penanganannya tercapai ya Bu ya, jadi penanganan ASD itu sudah tercapai seperti yang kita sharingkan kemarin. Ya, terima kasih Bu Ana atas waktu yang diberikan kepada saya, sehingga saya bisa kemarin juga waktunya saya bisa belajar bersama Ibu di kelas, mempelajari apa yang Ibu lakukan, sehingga nanti mungkin bisa saya terapkan juga saat pembelajaran saya sebagai rekan sejawat Ibu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih juga, dengan seperti ini saya juga belajar. Kita sama-sama belajar. Sampai bertemu nanti di observasi Ibu di kelas saya. Jadi kita sama-sama saya bisa belajar. Terima kasih. Saya pamit dulu untuk kembali ke kelas Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.